Wes dengar kabarnya Sugi durung? Jare mati pas turu. Jare kena serangan jantung. Wih, ora lah. Sugi rak duwe loro jantung. Lah terus? Sugi itu tindian. Tindian? Tindian. Lah itu loh, yang mati tidur, tapi nggak kayak tidur. Kayak ada yang... Sik, aku ki ngerti tindian kepiye. Lah terus? Aku ora paham. Kok iso nganti mati? Gini, pas maghrib waktu Sugi mau pulang, Sugi itu ngeliat Doro Ayu pakai gaun merah di tengah-tengah perkebunan. Doro Ayu mamine Non Rara? Bener, waktu dideketin sama si Sugi, Doro Ayu ngilang. Ngilang tuh demit. Omong kosong. Dobos. Kowe nek yo ngerti to, ha? Aku lho kerja ning ngene sadurunge kowe. Urung tau nemoni kejadian koyo ngono kuwi. Dobos. Sik Tokang, men diteruske. Luweh. Terus. Malamnya, waktu Sugi mau tidur, Sugi denger lagu Kasih Merintih Siti Suryani. Dari jauh aku merintih mengharapkan. Stop. Apa toh? Mana kodi? Terus kaya ora? Terus kan ngerasa nyanyi. Habis dengar lagu itu, tiba-tiba Sugi kejang-kejang. Tangannya Sugi nunjuk-nunjuk ke atas sambil ngomong, ampun, Doro Ayu, Doro. Jangan gitu, Kang. Terus. Sugi meronta-ronta. Sugi seakan-akan berusaha untuk melepaskan sesuatu yang mencengkram lehernya. Dor. Bajingan. Coba kowe. Bisu. Ya aku kaget. Wes, bubar. Bubar. Turu. Omongan racto dipercaya. Bos. Yo, angkat sik ya. Kang, hati-hati, ojo keturun. Kok ndak tindihin kowe. Aku kira percaya omongane dekne. Sing nindi iki biasane ya aku. Kuat kowe. Aluweh. Sik ya, angkat sik ya. Tak nindi. Oke sayangku. Oi. Oh, cek su. Tiada angin, tiada hujan, goyangkan tubuh seirama, semerbak harum di halaman Anda lihatlah datang di malam minggu, bagi lukis dan sini berhenti, asyikkan bersama kita.
Mbak Rara dan Mas Sultan pergi bulan madu. Kalau siang di sini sama sekali nggak pernah hujan. Nah, begitu pulang kok langsung deres. Hujan deres kayak begini loh. Ya, semoga pertanda berkah Pak Joko. Amin. Apa nggak pusing, Mbak? Baca laporan dalam mobil. Baru pulang liburan kok langsung kerja itu loh. Justru karena saya sudah pergi lama, Pak. Jadi saya harus periksa sekarang juga. Oh. Ada apa, Mas? Bentar ya, Mbak. Terima kasih, Pak Joko. Iya, Mbak.
Penurunannya memang lumayan banyak karena bulan ini kita gagal panen. Kenapa bisa gagal panen, Pak? Cuaca bulan ini tidak menentu. Kalau siang terik, sementara kalau malam dinginnya luar biasa. Bahkan pernah kita hujan es. 20 tahun saya bekerja di sini, baru sekarang saya merasakan cuaca seperti ini, Nora. Lalu solusinya apa? Cuaca kan kita tidak bisa atur, Nora. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mur, Nora ngerti ra yo nek ana kematian para pekerja. Kayak dia kerja wae, Mbak. Togar, Nora ngerti ora nek ana kematian para pekerja. Kayak itu orang ngerti. Kok copetnya kan Pak Joko? Pak Joko. Pak. Maaf, Pak. Tak yakin tak lapor ke Rara soal Sugita Rojanu. Kon pengen dipecat. Sing wis aja ngomong nama ning. Tapi kami di mes wedi lah, Pak. Pak Joko ora ngerti. Banyak kali kejadian aneh, Pak, sejak Doro Ayu hilang. Doro Ayu kue lunga maring Belanda, bukan hilang. Cangkeme kono ngomong dijaga kue. Ado-ado sekang Medan. Kerja aja yang bener. Kakean ngomong. Lunga mana? Ngomong apa? Ngomong apa? Boten, Pak. Boten, Pak. Ngomong sekali lagi. Kutumbuk kau. Baiklah. Kamu sudah makan, Mas? Tadi aku minta tolong Lejarwo untuk belikan makanan kesukaanmu. Saya heran, kau masih bisa tenang begini. Saya sudah melihat hal aneh semenjak kita balik lagi ke rumah ini, Ra. Mas, itu hanya di bayanganmu saja. Lagi pula, kita kan sudah janji memulai hidup baru. Ya kan? Tidur yuk. Oke, Mas. Bro. Kamu, Ra. Ra sadar, Ra. Ra sadar, Ra. Ra. Tolong! Ra. Pak Joko! Ra, bangun, Ra. Ra sadar, Ra. Pak Joko!
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Joko, tolong! Pak Joko! Pak Joko! Pasukan! Pak Joko, tolong! Pak Joko! Pak Joko! Pak Joko, tolong Rara, Pak. Pak Joko, tolong Rara, Pak Joko. Ada apa, Mas? Pak Joko, Rara, Mas. Mas, air putih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apaan ini? Tadi kamu mimpi buruk, Ra. Bapak ngapain di sini? Tadi Saya tidak kenapa-napa. ada suara ribut. Iya. Keluar, Pak. Iya. Aku nggak suka ya ada orang asing di kamar kita. Kenapa basah semua gini sih? Pak Joko. Soal kejadian semalam, saya ingin meminta maaf. Gak apa-apa, Mas. Saya ngerti. Kemarin Pak Joko sempat bilang sewaktu saya dan Rara pelesir, itu hujan tidak pernah turun siang. Tapi begitu kita pulang, hujannya turun deras sekali. Benar begitu, Pak? Oh, kalau itu begini, Mas. Biasanya kalau ada seseorang yang datang ke sebuah tempat, terus di sana turun hujan, orang itu membawa berkah, Mas. Tapi waktu saya dan Rara bulan madu, Pak, itu Rara tidurnya sangat lelap. Ketika kami pulang ke rumah ini, malah jadi begini. Ya, saya yakin ada sesuatu yang bikin Rara tidak nyaman. Mbak Rara itu sejak lahir tinggal di sini, Mas. Bagaimana mungkin gak nyaman? Makasih. Soneta ada memang untuk Anda. Soneta.
tolong Pak Joko! Pak Joko! Pak Joko! Pak! Ya Pak, tolong Rara Pak. Mbak Rara di dalam kan, Mas? Iya. Mbak Rara nggak ada, Mas. Tadi ada, Pak. Ra! Masuk, Pak. Coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Astagfirullahaladzim. Mbak Rara! Ya Allah. Ra! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ra! Alhamdulillah. Ada apa lagi nih? Bapak kenapa masuk ke sini lagi? Saya Ra tadi. Keluar, Pak, keluar. Mbak Rara, kalau mau tidur sebaiknya doa dulu, Mbak. Pak, Hati-hati ya, Mbak. keluar. Iya. Mas! Aku kan sudah bilang jangan ada orang lain masuk ke kamar kita. Kenapa Pak Joko masuk lagi? Nah, tadi kau... Apa? Aku kenapa? Mulai sekarang, tidak ada orang yang boleh masuk ke rumah ini tanpa izin aku. Ngerti kamu? Yusuf. Silakan. Yusuf. Sultan. Kawan SMP kau waktu di Penang. Sultan. Oh iya, kawan saya yang paling pandai. Apa kabar? Kabar baik. Silakan di ruang kerja. Mari. Wah, awak kenapa di sini? Kenapa tidak tinggal di Jakarta lagi? Panjang ceritanya, Yusuf. Ya, jadi waktu saya selesai sekolah keperawatan di Jakarta, saya dapat kerja di sini. Ya, saya pindah ke sini. Begitu. Tadi kau... Maaf, tadi ada insiden. Pasien saya itu kerasukan. Aku sangka, saya punya kawan dukun. Ya, tidaklah. Saya masih lagi dokter sakit jiwa. Cuma minat saya itu terhadap perkara-perkara mistik. Kenapa begitu? Maaf, maksud saya, bagaimana bisa ke arah sana kau? Semuanya terjadi waktu sekolah menengah. Kaki saya ni sakit. Tiba-tiba tak boleh berjalan. Hampir saya putus asa dan nyaris bunuh diri. Nasib baik saya diselamatkan oleh guru saya. Kata guru saya ada roh jahat yang melekat di badan saya. Pada mulanya saya tidak percaya. Tapi akhirnya saya sembuh, Tan. Bisa kau tolong saya? Istri saya semalam... Awak sudah kahwin? Istri awak kenapa? Dia tindihan, Suf.
akan lebih parah. Semalam itu dia seperti orang kesurupan. Selamat datang Yusuf. Sultan, loh kenapa tidak bilang kalau istri awak itu putri mahkota keluarga Sounder? Kau tidak percaya denganku? Mari, silakan. Bagaimana mungkin? Jangan kau begitu, Yusuf. Lek, tolongkan kopi untuk kawanku. Maksud saya itu, macam mana awak boleh kenal keluarga ini? Jadi waktu semasa saya di rumah sakit, itu pihak rumah sakit menugaskan saya untuk merawat almarhum Pak William di rumah ini. Oh iya, saya masih ingat. Seluruh warga kota turut bersedih ketika beliau meninggal dunia, kan? Sakit jantung ya? Ya. Ya, luar biasa. Klasik. Jarang sekali saya lihat rumah seperti ini. Sesuai permintaan almarhum Pak William. Lek. Diamkan 1 hari. Jika besok tetap bersih, semuanya aman. Jika kotor, awak dan istri awak dalam bahaya. Ada apa lagi nak beritahu saya? Sebenarnya... Apa-apaan ini? Kamu siapa? Keluar. Makasih Le Jarwo. Terima kasih. Kubawakan Yusuf kemari. Agar kau tak tindihan lagi. Mas, ik heb het al gezegd. Aku ini tidak kenapa-napa. Kamu selalu saja diliputi kekhawatiran. Sampai seenaknya ajak orang asing ke sini, ke rumah kita, naar onze kamer. Bagiku Yusuf bukan orang asing, Ra. Dia kawan SMP-ku. Dia bisa membantu kita. Ya tapi di sini tidak ada yang aneh-aneh seperti yang kamu pikir. Tidak ada mama, tidak ada setan. Mana korekmu, Mas? Sebentar. Lek, Jarwo. Wow, Mas. Mas, berikan korekmu. Mbak Rara, Mas Yusuf sudah datang. Suruh masuk, Pak. Hello. Kemarin tak sebab kenalan. Harus kenal dulu kan? Baru boleh masuk. Rara.
Makasih Pak, jangan lupa tutup pintu ya. Terima kasih. Oh, kamu ketindihan juga ya, Sultan? Iya. Balik. Siapa? Hantu kepala buntut. Kata Sultan kamu ahli usir-usir. Apapun itu, siapapun dia, saya mau dia pergi dari sini. Sebelum mulai kerja, saya harus mengumpulkan data. Kita juga perlu bercakap, Rara. Tidak perlu bercakap-cakap. Cukup usir dia. Singga, Kolo Singga, Tan Sumingga, Durgo Kolo Semingkir. Singga, Kolo Singga, Tan Sumingga, Durgo Kolo Semingkir. Singga, Kolo Singga, Tan Sumingga, Durgo Kolo Semingkir. Kuyang. Singga, Tan Tidak ada yang boleh masuk kamar papaku. Menurut Serat Jagat Ing Lelembut, sebuah buku kuno tentang selok-belok hantu di tanah Jawa. Hantu jenis ini dipanggil Kuyang. Datang atas dua sebab. Sebab yang pertama kerana mereka mahu kekal abadi. Tapi sebenarnya Kuyang ini bukanlah hantu. Tapi manusia yang menuntut ajaran ilmu hitam. Lalu berubah menjadi hantu berkepala buntung dan mencari mangsanya. Biasanya mereka mencari bayi, sama ada di dalam rahim ataupun yang baru dilahirkan. Sebab yang kedua, mereka mahu kepala mereka dikembalikan. Sebentar, apa maksud kau? Mau dikembalikan? Mereka pasti mati dalam keadaan yang kejam, mengerikan. Saat dibunuh, kepala mereka terpaksa dipenggal demi untuk memutuskan darah ilmu hitam yang mengalir dalam tubuhnya. Jika di tempat asal orang tua saya, hantu ini dipanggil hantu penanggal. Ciri-cirinya sama, bahayanya pun sama. Lebih-lebih lagi jika hajat mereka tidak dipenuhi. Suf, bantu kami, Suf. Panggil dia. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Langsung usir dia saja. Kalau kamu tidak bisa, saya akan cari orang lain. Maaf, perut saya lapar. Boleh saya makan dulu? Kenapa? Tunggu. Silakan kau buka. Loh, kenapa kau Sultan? Saya tidak mau tahu, kamu harus bisa usir dia.
Saya tidak mau dia ada di mimpi atau kehidupan nyata saya. Dia harus pergi. Kalau kamu memang jago dan kamu memang pintar, kamu bisa usir dia sekarang juga. Saya bisa meneruskan kes ini jika awak dan Sultan dapat diajak bekerjasama. Bisa. Bisa. Apapun yang kau mau bisa. Bisa. Ya. Silakan masuk. Ini dulu tempat kerja almarhum Pak William. Bisa kau gunakan. Mari. Mari. Silakan. Ini kamar tidur kau. Anggap saja seperti rumah sendiri. Maaf ya Pak Joko. Saya mau bertanya. Pak Joko tahu kemana Nyonya Sounder pergi? Ini tidak boleh diambil. Kenapa terbalik? Iya terbalik. Saya tahu. Permisi. Soalan saya tadi belum dijawab. Menurut berita-berita di koran, Ndoro Ayu pergi ke Belanda, ke tempat asal Ndoro Willem. Tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu Ndoro Ayu ada di mana. Permisi. Rara sama Sultan pun tak tahu? Enggak. Suf? Ya. Yuk, kita makan. Ya. Mari. Silakan. Selamat bekerja, Yusuf. Cheers. Singgah, polo singgah. Tan sumingga Durga kala sumingki. Kami sedar kehadiran kau. Kami mahu kau datang. Benny Khek! Aku bilang usir, kenapa kau undang kemari? Kalau ada roh jahat yang datang, pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan. Kita harus dengar. Untuk apa dengerin setan? Cukup usir dia! Balik no kembungku. Panjenengan sinten? Kau mau apa? Balik no kembungku.
balik no kembungku. Saiki. Mulyo ingat Mulyo ingat Kenapa tak ada gambar Ayu? Saya dan Trini. Ketoke panggon iki wis dikutuk, Kang. Sebodolan, Kang. Wingi cuaca buruk. Saiki hama. Iki yo apa meneh? Kang, ngerti togar? Apa? Ngerti togar? Ora krungu. Togar. Walah, togar kok. Ora ngerti aku. Jenengan ngertos mboten, Kang? Ora ngerti. Nanti yo. Wis rong dina ora ketoke. Alah, iki kok kaya ora ngerti ngono lho. Togare biasane ra mabuk. Dolanan kertu. Kuwi nak yo wis biasa to ning Sumatera kono. Bingung ngono. Apa wis minggat kaya liyane ya? Wong kok ora ngerti matur nuwun. Terus neneng jaba ki arep kerja apa? Apa ora ngerti kahanan lagi kaya ngene iki? Nek masalah gagal panen kae ya wis biasa to, Jo. Saploke Ndara William ana. Awake dhewe wis tau ngalami masalah kaya ngene iki. Tapi niki sanes, Kang. Niki sanes masalah cuaca napa hama? Terus masalah apa? Sugi.
Jalu sing matine Tindien kuwi. Kabar ora cetha dipercaya. Ora ana jenenge wong mati Tindien ki ora ana. Ngerti ra kowe? Wong ora ngerti geman kabeh. Kang. Do krungu ra, Kang? Apa meneh? Gudang kira ditutup toh? Kok ana suara radio e? Ayo kuwi Togar paling nang kono. Oh, kono-kono, ceken sik. Tak parani sik ya, Kang. Yo. Gar. Togar. Gar. Togar. Gar. Togar. Gar. Apa man? Astagfirullah. Apa man? Alan. Bantu. Awas. Alon. Tahan dulu, sing isor. Tunggu! Cepat! Mandek! Pon kabeh arep pedalungan ninggal nang perkebunan apa? Kelalen ya? Pesanan Toro William. Aja kayak kacang kelalen kulite. Pada tega ninggalin Barara. Tapi papan iki wis diputuk, Pak. Kula mboten purun mati. Bener ki, Mas. Teganya kalian merahasiakan kematian mereka dari saya. Kami cuma nggak pengen Non Rara dan Den Sultan khawatir, Non. Polisi tahu? Boten, enggak, Non. Enggak. Semua kami tangani bersama keluarga almarhum. Jadi semuanya mati tindihan. Iya, Mas. Jalu, kalau Togar mati enggak? Yang benar yang mana? Jalu dan Togar memang kita temukan dalam kondisi gantung diri, Mbak. Sementara Sugi dan para pekerja yang lain ada yang sepertinya kena serangan jantung. Ada juga yang mencekik diri sendiri, Mbak. Tapi pada dasarnya mereka mati karena tindian, Mbak. Tolong rahasiakan ini semua. Jangan sampai ada yang tahu. Apalagi polisi. Kalian boleh pergi. Iya, Mbak. Gimana? Gue mau. Den. Halo. Kamu saya bayar untuk bekerja, bukan sembarangan masuk kamar orang. Saya hanya menjalankan tugas. Kan saya perlu mengumpulkan data sebanyak mungkin. Tapi tidak di kamar papaku. Selepas Willem Sounder meninggal dunia, Rahayu Sounder menghilang.
Kemudian, Radiana Saunda menikah dengan Sultan Ahmad. Bicara apa kamu? Selepas awak pulang berbulan madu, kemudian Sultan nampak Rahayu di ladang. Selepas itu, awak ketindihan dan kesurupan. Lalu hantu berkepala buntung datang meminta tubuhnya dikembalikan. Pasti awak menyembunyikan sesuatu. Mas, kamu tidak apa-apa? Ayo kita ke kamar, aku buatkan obat, ayo. Tunggu! Sebentar! Sisipkan di pintu kamar kalian. Taburkan garam ini di sekeliling kamar. Saya harap awak dapat tidur aman malam ini. Maaf. Mas, panas sekali, kita dokter sekarang ya. Tidak usah, Ra. Apa kau tidak takut, Ra? Kita dalam bahaya, Ra. Mama marah. Mama marah, Ra. Mama marah. Enggak, Mas, enggak. Mama udah nggak ada. Siapa yang mau marah? Kita ke dokter sekarang atau kamu tidur lagi? Kulo ngertos panjenengan nembe duko. Saya akan tolong kau. Kau beri saya petunjuk. Kau beri saya petunjuk. Kau beri saya petunjuk. Kacine sak batur tukon raga ning wang nandang Matur nuwun sudah mau datang. Saya menunggumu. Panggil saya Rondo Alas. Saya punya hubungan dekat dengan Rahayu. Saya Yusuf. Nggih. Monggo silakan.
Yusuf? Yuk. Apa yang kamu lakukan, Yusuf? Nak Yusuf, bukannya jenengan mau dapat uang besar dari Rara. Tapi kenapa malah membelot dan membantu Rahayu? Karena untuk menuju akhir, kita harus kembali ke akar. Mengusir Rahayu tidak menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya. Sejauh mana Kanyi kenal Ayu? Karena dia lahir dari rahimku. Sampai hari ini masih sangat terasa betul situasi kelahirannya. Dia terlahir malam Jumat Kliwon. Rahayu memang berbeda. Sejak muda, Rahayu mau jadi nyonya besar dan diberi istri laki-laki kaya. Supaya keinginannya terwujud, Rahayu minta bantuan seorang dukun yang cukup dikenal. Tetesing Lutiro, tetesing Angkoro Murko, Angkoro Turko. Minumlah darah ini. Ya, sejak saat itulah Rahayu bersekutu dengan setan. Taha. Begitu bersekutu dengan setan, pesona Ayu merekah seperti kembang mekar. William Sonder pun terjerat. Ayu berhasil jadi nyonya. William menjadikannya ratu. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena Ayu tidak mau melahirkan Rara. Bahkan berusaha menyingkirkannya. Rahayu menganggap kehadiran Rara merenggut cita-cita besarnya. Hey, sini Rara. Oh, keep the ball, Papa. And and you're done.
als een trinilvogeltje. Mama, kom balen. Kom schatje. Mama lempar, kamu ambil ya. Permisi Tuan William. Ya. Tuan William nggak ikut dorong Ayu sama Non Rara main ke perkebunan. Main di perkebunan? Iya. Sebelah mana? Di sebelah puncak Tuan. Trinil, wat is er gebeurd? Huh? Huh? Alles goed met jou? Terima kasih, Sugi. Ya, Tuan. Mari. Trinil sudah dewasa, dan menurut Papa kamu sudah siap. So, mulai sekarang perkebunan Sounder atas nama kamu. Teman Papa notaris sudah mengurus semuanya. Dank u wel, Pa. Kamu wariskan semua ke anak itu? Hah? Kamu udah gila? Warisan apa maksudmu? Gak usah bohong. Saya udah tahu semuanya. Benar? Iya. Ya, betul. Dan kamu pikir kamu bisa urus perkebunan? Hah? Yang kamu bisa hanya bersolek dan menghabiskan uang saya. Kalau kamu tidak rubah isi surat wasiat itu menjadi namaku, aku bunuh Trinil. Kamu tega bunuh anakmu sendiri. Hah? Ayo! Kira aku main-main? Ayo, itu bukan mainan, itu ada isinya. Saya tahu. Kamu pikir aku menikahimu karena cinta? Aku menikahimu karena uangmu. Ubah surat wasiat itu atau kamu kehilangan anak kamu. Papa bisa sembuh kan, Dok? Kita bisa kendalikan dan turunkan risiko lebih lanjut. Oleh sebab itu saya tugaskan Sultan di sini untuk merawat dan memantau papimu. Pastikan papimu senang dan tenang agar kondisinya stabil ya. Ketika William mulai jatuh sakit, di situ perang antara Rahayu dan Rara dimulai. Ayo,
Saya udah rubah surat wasiatmu. Ayo cepat tanda tangan. Mama gila. Memang. Ayo cepat tanda tangan. Atau kamu mau saya bunuh anak kamu? Iya? Papa minta maaf. Papa minta maaf. Papa ajak Trinil ke sini untuk bicara sesuatu. Ini tentang mamamu. Dia menyimpan rahasia besar. Maksud Papa? Dia bersekutu dengan setan. Dan kalau dia berbuat macam-macam padamu, Papa punya sesuatu untuk menyelamatkanmu. Rahasia Ayu ada di sini. Buku kecil ini yang bisa menyelamatkan kamu. Trinil, jangan takut dan jangan khawatir. Je zult worden gered. Simpan baik-baik ya. Iya, Nyonya. Kamu sendirian tadi di dalam. Sini sebentar. Anaknya Willem ada? Tidak ada. Saya punya penawaran ke kamu. Kamu udah berapa lama bekerja begini? Sudah hampir 2 tahun. Bagaimana kalau seperempat dari bagianku aku berikan untuk kamu? Maaf, Nyonya, tapi saya... Seperempat harta Willem bisa buat beli rumah sakit. Gak perlu bekerja begini lagi. Kita enyahkan Willem, kemudian Rara. Selesai kamu sekarang, Willem.
Bener. Rasa dipaksa sama Nyonya. Aku ampuni kamu, asal kamu mau ngawiniku. Sepertinya tanah ini akan jadi milik. Jawab! Buku kecil ini yang bisa menyelamatkanmu. Trinil, jangan takut dan jangan khawatir. Guyur dia. Gila. Ini benar-benar gila. Kahanan yang gigi mongso, pagebluk, hama, dan kematian pekerja perkebunan. Itu yang dilakukan Rahayu karena dia tidak pernah rela Rara menikmati harta William. Nak Yusuf, kehadiranmu di sini sangatlah penting karena hanya kamu yang bisa menghentikan kesentingan ini. Satukan tubuh dan kepala Ayu untuk menghentikan terornya. Kematian Rahayu tepat pukul 2 dini hari. Satukan tubuh dan kepalanya pada jam yang sama. Terima kasih. Yasa! Kamu terlalu jauh, Yusuf. Kubur! Mas Sultan. Mas.
Mas Sultan? Trinil. Yang boleh panggil aku Trinil cuma papa. Balik no kampungku. Kamu semasa hidup menyiksa aku, sudah mati masih menggangguku. Maumu apa, setan? Sini, main sama mama. Ini mau kemana kamu? Halo? Halo, Non Rara. Pak Rohim! Ya, Non? Pak Rohim, segera ke sini, Pak Rohim. Tolong saya dalam bahaya, Pak Rohim. Cepat ke sini, Pak Rohim. Balik no kampungku. Mau kemana, Trinil? Sini, nyanyi sama mama. Sudah tidak ada jalan keluar lagi buat kamu, Trinil. Trinil, mau kemana? Mau kemana kamu? Balik no gembongku. Berharap besar semuanya berakhir.
Ra. 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 Cheers. Cheers. So lekker. Manis sekali. Pesankan spesial dari Singapura. Bagaimana kalau setelah ini kita ke makam Papa? Kutemani. Mas, kita ke atas ke kamar ya. Kita ke kamar. Katanya mau ke makam Papa. Itu nanti saja. Baik. Rara, Mas Sultan. Ada yang ingin saya bicarakan. Ya, Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko, saya hampir lupa. Saya dan Rara ingin berterima kasih kepada Pak Joko ya. Selama ini Pak Joko sudah berjasa terhadap keluarga ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jarwo sudah menceritakan semua kepada saya, Mas. Mbak Rara, apa tidak sebaiknya kita kebumikan jasad Doro Ayu secara syariat supaya arwahnya tenang? Seperti kata saya tadi, bahwa Pak Joko sangat berjasa terhadap keluarga ini. Bagaimana kalau besok Pak Joko dan saya kita pergi ke dealer mobil. Pak Joko bebas memilih mobil apapun sesuai dengan kesukaan Pak Joko. Sudah saatnya Pak Joko punya mobil sendiri. Terima kasih, Mas. Saya sudah merasa cukup dengan kehidupan saya sekarang. Harta itu cuma titipan Gusti Allah. Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko. Pak. Memang benar. Harta itu titipan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia harus bisa menjaganya. Tolong rahasiakan dan simpan baik-baik semua yang Bapak tahu soal Mama. Atau Bapak sendiri yang akan menyesal. Ya Pak ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Ya, Mas. Ya. Aku mandi dulu ya.
Mas. Sini masuk. Jangan menggoda ya. Kita udah lama loh gak mandi bareng. Mas. Kau tak jadi mandi? Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya Allah, Rara! Ampun Gusti, Rara. Rara, nenek, apa nenek? Nenek! Semuanya juga jahat sama Rara, gak ada yang sayang sama Rara. Nenek jahat sama Rara. Tolong Mbak Rara, Yai. Semua jahat sama Rara. Biarkan ia melampiaskan perasaannya. Itu jalan menuju ikhlas. Nenek gak bisa ngendaliin Mami. Semua jahat sama Rara. Trinil. Sudah marahnya? Mama sudah pergi. Jadi tidak ada gunanya lagi kamu marah. Dari dulu Mama gak suka sama Trinil. Aku dimarahi. Aku disalah-salahi. Aku benci Mama. Aku benci sama Mama. Papa tahu itu. Tapi itu semua sudah lewat kan?
Aku kehilangan Papa. Aku kehilangan Papa. Sudahi marahmu. Sudahi bencimu. Maafkanlah. Supaya kamu tenang. Dan tetap jadilah orang baik. Karena itu akan mendatangkan hal-hal baik untukmu. Mari Bapak. Mohon maaf Mbak Rara. Kami tahu sekarang Mbak Rara sedang berduka. Apakah Mbak Rara bersedia datang ke kantor polisi untuk kami mintai keterangan mengenai kematian suami Mbak Rara? Di mana posisi Mbak Rara saat suami Mbak jatuh dari jendela? Di kamar mandi. Jadi Mbak Rara tidak melihat kejadiannya? Bagaimana kondisi suami Mbak Rara sebelum Mbak Rara meninggal mandi? Stres, tertekan. Sejak kapan suami Mbak merasakan semua ini? Sejak kami pulang bulan madu. Apa Mbak Rara tidak tahu penyebabnya? Mungkin memang Sultan tidak bahagia menikah dengan saya. Jadi kematiannya adalah cara yang tepat untuk menceraikan saya. Mbak Rara, maaf. Kalau boleh, saya dan Rohim akan membujuk teman-teman untuk kembali ke perkebunan. Perkebunan harus tetap lanjut. Terima kasih ya, Lenjaro. Kasih juga ya, Pak Joko. Iya, Mbak. Sama-sama.